Dan artisnya ini bener-bener bisa gambar ekspresi muka Anya yang beda-beda, tapi semuanya masih tetap lucu. Cerita ini bersetting di negara fiksional bernama Westalis dan Ostania. Walaupun gue bilang fiksional, tapi ini 100% terinspirasi dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Cerita bermula dari seorang mata-mata asal Westalis yang nama kodenya adalah Twilight. Pekerjaan utama dia adalah memusnahkan semua ancaman yang bisa membuat terjadinya perang antara Westalis dan Ostania, apapun caranya. Twilight yang sedang di dalam kereta mendapat pesan untuk misi selanjutnya. Misi dia berikutnya yaitu menyelidiki salah satu ketua partai politik di Ostania, namanya Donovan Desmond. Tapi Desmond ini orangnya paranoid, dan dia hanya muncul di publik itu pada saat menghadiri acara anaknya di sekolah. Jadi Twilight diinstruksi untuk menikah dan punya anak. Pertama, Twilight membuat nama lain, yaitu Lloyd Forger. Terus mau tidak mau, si Lloyd ini mencari anak di panti asuhan untuk diasuh. Dia bertemu Anya di situ. Tapi tanpa dia ketahui, Anya ini adalah seorang esper. Dia bisa membaca pikiran orang lain. Jadi, Anya sudah mengetahui kalau Lloyd ini adalah seorang mata-mata. Suatu hari, karena penasaran, Anya memainkan peralatan mata-mata Lloyd saat Lloyd sedang tidak ada di rumah. Alat itu memancarkan sinyal yang kemudian rumahnya didatangi oleh orang-orang Ostania yang sedang mencari Twilight. Anya pun kemudian disandra. Lloyd pun kemudian menyelamatkan Anya dengan menyamar menjadi bawahan orang Ostania itu. Lloyd yang tidak ingin Anya mendapat masalah yang lebih besar, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan dalam mengasuh Anya. Dia ingin membawa Anya ke kantor polisi dan biar diurus sama orang yang berwenang saja. Tapi Anya masih ingin diasuh sama Lloyd, karena selama hidupnya dia tidak pernah mendapat kasih sayang orang tua. Beberapa hari setelah itu, Anya mengikuti tes masuk di sekolah yang dimana anaknya Desmond juga ikut. Anya pun lulus tes tertulisnya. Selang beberapa hari, ada surat datang yang mewajibkan Anya untuk mengikuti tes interview yang harus didatangi oleh kedua orang tua tanpa terkecuali. Lloyd pun mau tidak mau harus mencari istri untuk menjadi keluarga bohongan agar misinya bisa tercapai. Nah, jadi itu chapter 1 cerita Spy X Family. Kedepannya tentu aja Lloyd mendapat istri yang bernama Yor. Tapi si Yor ini sebenarnya adalah asasin dari Ostania. Dan dia ingin menikah karena di Ostania itu wanita dewasa yang belum menikah sering ditangkap oleh polisi karena dicurigai sebagai mata-mata. Cerita kedepannya lebih berfokus kepada Anya dan kehidupannya di sekolahnya. Yang tentu aja si Lloyd diam-diam membantunya agar bisa dekat dengan anaknya Donovan Desmond. Anya yang bisa membaca pikiran orang juga sadar akan misi yang sedang dijalankan bapaknya. Jadi Anya juga membuat usaha agar bisa dekat dengan anaknya Desmond. Walaupun usahanya selalu gagal. Sekarang gue akan review Spy X Family chapter 1 sampai 37 alias dari volume 1 sampai 6. Karena di Indonesia pas gue buat video ini baru terbit 6 volume saja. Spy X Family ini komik komedi action ya. Menurut gue juga lebih banyak komedinya daripada actionnya. Rata-rata komedinya datangnya dari karakter Anya ini. Jadinya karakter Anya ini harus benar-benar menarik biar komedinya juga terasa bagus dan lucu. Dan bener aja, karakter Anya-nya itu bagus banget. Gua suka sama si pengarangnya dalam membuat karakter anak kecil yang punya kekuatan. Jadi karakter Anya ini benar-benar terasa kayak anak kecil, nggak lebay dan nggak kerasa kayak karakter anak kecil yang dibuat-buat. Ditambah Anya ini bisa membaca pikiran orang lain. Jadinya karakternya tuh kadang nggak ketebak dia mau ngelakuin apa gitu. Bukan Anya doang sih, gua rasa kekuatan komik ini tuh emang dari karakter-karakternya. Sampai chapter 37, itu kan seenggaknya udah dikasih lihat beberapa karakter tambahannya. Kayak adiknya Yor, si Yuri, terus teman mata-matanya Lloyd, si Nightfall, terus teman-teman sekolahnya Anya, sampai anjing peliharaannya Anya namanya Bon. Dari semua karakternya, menurut gua semuanya bagus banget. Setiap ada karakter baru, bisa ada elemen cerita baru yang ditambahkan ke dalam plot utamanya. Apalagi tiga karakter utamanya, Lloyd, Yor, sama Anya ini emang menarik banget. Tema utama dari cerita ini kan emang bagaimana dari keluarga bohongan pun bisa jadi keluarga yang rasanya kayak keluarga beneran. Dan karakter-karakternya yang punya dua sisi itu pun mendukung tema utama cerita ini. Jadinya sampai chapter 37 pun tema ceritanya masih tetap relevan. Gue juga suka sama bagaimana cerita ini ngegambarin hubungan antar karakternya. Kayak hubungan Anya sama Lloyd, terus Anya sama Yor, terus Lloyd sama Yor. Semua hubungan itu diceritain secara bertahap. Mungkin ini yang buat pace ceritanya jadi lambat. Tapi jadinya lebih kerasa autentik hubungan keluarga itu. Dan bukan cuma hubungan karakter utamanya aja.
hubungan antar karakter utama dengan karakter pendukungnya juga sama bagus dan menariknya juga. Karena pengarangnya ngebuat chapter-chapter yang emang dikhususkan untuk membangun hubungan karakter utama dengan karakter pendukungnya. Gue juga suka sama komedinya, seperti yang gue bilang tadi, karena karakter Anya-nya menarik, jadinya komedi di komik ini juga ikutan menarik. Dan yang gue suka lagi, walaupun ini komik komedi, tapi pengarangnya nggak bener-bener naruh semua komedi di setiap saat. Jadi saat ada adegan yang serius, mood ceritanya juga jadi ikut serius juga. Maka dari itu, drama di cerita ini juga sama bagusnya kayak komedinya. Kalau dari plot utamanya sampai chapter 37 ini sebenarnya gua rasa biasa aja ya. Apalagi cerita ini pace-nya lambat banget kan. Karena dari 6 volume yang cerita utamanya itu agar Lloyd bisa ketemu sama Donovan Desmond buat nyelidiki dia, tapi Lloyd baru ketemu sama targetnya itu pas di akhir volume 6. Tapi emang sih cerita ini diangkat banget sama karakter-karakternya. Jadi walaupun gua ngerasa plot utamanya nggak ada yang spesial ya, tapi karena karakter-karakternya oke banget, jadinya secara keseluruhan ceritanya enak banget buat dinikmatin. Sampai chapter 37 ini juga gue masih enjoy-enjoy aja bacanya. Ya walaupun pace cerita ini lambat. Gue juga suka sih sama settingnya yang terinspirasi dari Jerman Barat, Jerman Timur ini. Kalau ngelihat dari settingnya aja, yang dimana sedang terjadi perang dingin antar kedua negara itu, terus karakter utamanya juga mata-mata yang lagi menyusup. Kalau dari hal itu aja kan kerasanya kayak kelam gitu ya. Tapi di cerita ini tuh semuanya digambarinnya hangat gitu. Jalan ceritanya juga dari chapter 1 sampai 37 masih berkaitan sama pekerjaan mata-mata. Jadi semua chapternya kayak punya tema yang sama, yaitu tema tentang agen rahasia. Walaupun misalnya lagi nyeritain kehidupan Anya di sekolah, tetap ada unsur agen rahasianya. Gue suka sih, jadinya kerasa ceritanya masih inget sama pendiriannya gitu. Dari gambarnya gue juga suka sih, karena buat komik komedi tentu aja gambarnya juga harus lucu ya. Dan artisnya ini bener-bener bisa gambar ekspresi mukanya yang beda-beda, tapi semuanya masih tetap lucu. Jadi dari ngeliat gambarnya aja juga, gue udah ngerasa tertarik. Gue juga suka sama desain setiap karakternya. Menurut gue, antar karakter yang satu dengan lainnya itu bedanya kerasa banget. Jadinya, sifat setiap karakter dari ngeliat gambarnya aja udah kerasa beda. Kalau secara digital, kalian bisa baca di situs resminya, yaitu di Manga Plus. Tapi di situ kalian cuma bisa baca 3 chapter pertama dan terakhir aja. Kalau mau baca fullnya, ya paling di situs fan translation gitu. Gampang dicari sih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pasti ada. Kalau secara fisik, komik ini udah diterbitin sama Alex di Indonesia. Pas video ini dibuat, udah ada 6 volume yang terbit di Indonesia. Gua beli komik ini secara online, nama tokonya Dojo Buku. Gue beli di situ ya karena lebih murah. Jadinya gue kalau beli sekali banyak, beda harganya lumayan juga sama beli di toko buku di mall. Gue taruh linknya di deskripsi, siapa tahu kalian mau beli juga. Gue suka banget sama komik ini. Walaupun sampai chapter 37 ini, gue masih nggak terlalu peduli sama cerita utamanya. Tapi kalau ditanya menarik apa enggak, gue masih bakal bilang menarik. Karena gue masih enjoy-enjoy aja pas bacanya. Terus jujur sih, semua karakter di cerita ini bagus banget. Ibaratnya kalau pengarangnya buat cerita sampingan pakai karakter di komik ini, udah pasti bakal gue baca semua. Segitu aja dari gua untuk review Spy X Family chapter 1 sampai 37. Kalau di Indonesia sudah terbit untuk volume-volume selanjutnya, pasti akan gua review lagi. Oke, terima kasih udah mau nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.